Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Bersyukur untuk anugerah Tuhan sehingga kita bisa bersekutu bersama pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Tuhan Adalah Gembala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, teduh pagi pada hari ini bertemakan setia sampai mati, di mana bacaan diambil dari Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami melalui teduh pagi pada hari ini, meskipun kami bertemu secara online ya Bapa. Tetapi biarlah melalui teduh pagi ini kami terus diingatkan, kami terus mengalami pertumbuhan iman, kami belajar firman-Mu sehingga kami boleh senantiasa bertumbuh ya Tuhan.
dan memuliakan Engkau. Untuk itu kami mohon Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan teduh pagi hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas segala dosa dan salah kami. Layakkanlah kami untuk menghadap Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Rasul 7 ya. Mari kita buka bersama-sama, mungkin yang sudah mempersiapkan Alkitab. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita baca bersama lagi ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Stefanus adalah pengikut Kristus yang setia. Bahkan ketika dia disiksa, dia mengalami penderitaan dengan dilempari batu, dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan karena kesetiaannya itu dia dilempari batu, diseret keluar dari sampai keluar kota Yerusalem. Perkataan-perkataan Stefanus yang dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu memenuhi Stefanus sehingga dia dapat melakukan pembelaan dengan pimpinan Roh Kudus dari kesaksian kehidupan Abraham sampai dengan kedatangan Kristus dengan begitu sangat jelas. Itu karena kuasa Roh Kudus. Itu telah membangkitkan amarah anggota-anggota majelis agama, di mana mereka tidak dapat menerima perkataan Stefanus itu sebagai teguran, namun sebagai perkataan yang menusuk hati, yang membangkitkan kemarahan besar yang kita baca bersama tadi dengan di ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Gertakan gigi, jadi sangat marah. Demikian halnya Stefanus. Kematian Stefanus mengingatkan kita bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan dan dipatahkan oleh Tuhan Yesus, yang memberikan kepada kita kemenangan atas kuasa maut melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Ada dua hal yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita melalui kesaksian hidup Stefanus ini. Yang pertama yaitu Stefanus bersaksi dengan kesungguhan iman. Meski Stefanus di dalam penderitaan, meski Stefanus mengalami
dilempari dengan batu, tetapi imannya tidak tergoyahkan, dia tetap setia. Sehingga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56, lalu katanya, sungguh aku, Stefanus, melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus menyambutnya dengan berdiri di sebelah kanan Allah. Bagaimana dengan kesaksian hidup kita? Bagaimana dengan keteguhan iman kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita seperti Stefanus yang telah setia dalam keadaan apapun. Kita sebagai anak-anak pilihannya mampu juga menyaksikan iman yang bukan di mulut atau melalui kata-kata saja, bukan juga dari status saja, status WA. Mungkin juga kadang-kadang kita melihat di belakang mobil ada tulisan, ada stiker gitu ya, Jesus is my strong dan lain-lain. Bukan itu, tetapi dari sikap dan tindakan nyata. Mampu menyaksikan iman di setiap kondisi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, nyatakanlah kepada semua orang bahwa kita memiliki iman yang benar. Setiap hal yang kita alami, pergumulan, penderitaan, atau ketakutan, sakit, penyakit, kecemasan, pasti semuanya itu mendatangkan pertumbuhan iman kita. Semakin kita mempunyai iman yang kuat dalam menghadapi apapun. Yang kedua adalah hidup bersaksi dengan penuh kasih. Tuhan mengaruniakan rohnya kepada kita untuk tetap dapat bersaksi di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahwa anak-anak Allah itu memiliki sikap memaafkan, sebagaimana Allah Bapa kita adalah kasih. Demikian halnya juga Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia mengalami siksaan itu, dia mampu menyaksikan imannya dengan memaafkan mereka yang telah melempari dia dengan batu. Dia mengatakan bahwa Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Kita juga mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika dia disalib, ya Tuhan ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita juga bersaksi dengan penuh kasih. Ada banyak tantangan iman kita dalam kehidupan ini, tetapi justru disitulah kesaksian iman kita harus dinyatakan. Seperti yang kita juga bersama-sama renungkan dalam teduh pagi bulan Juni ini, di mana Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan untuk apapun yang kita alami. Di minggu kemarin, Selasa minggu lalu, kita belajar dari kisah Paulus dan Silas yang dipenjara, tetapi mereka menang atas keadaan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Percaya pada janji Tuhan. Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang bernama Nokseng. Dia mempunyai kesaksian hidup yang menunjukkan imannya yang kuat dan tetap teguh setia kepada Tuhan. Di mana kesaksian hidup ini, Nokseng ini adalah merupakan latar belakang dari terciptanya sebuah lagu, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu tersebut berasal dari India dan liriknya terinspirasi dari kata-kata terakhir Nokseng, seorang pria dari suku Garo di Assam. Sekitar 150 tahun yang lalu, lagu ini punya dampak yang luar biasa, sehingga lagu ini sering kita dengar dalam ibadah ataupun juga sekolah minggu, di mana lagu ini membangkitkan semangat untuk bermisi. Meskipun ditentang keras, para misionaris membagikan Injil kepada suku Garo. Salah satu dari mereka membagikan Injil kepada Nokseng, istrinya dan 2 anaknya. Setelah itu mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Akibatnya banyak penduduk desa yang berpaling pada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Mendengar ini, kepala desa marah, lalu mengumpulkan semua penduduk desa, memanggil Nokseng dan menuntutnya untuk melepaskan keyakinannya di depan umum atau dia memilih dihukum mati.
Tetapi karena kuasa Roh Kudus, Nokseng menjawab, saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya tidak ingkar. Kepala suku yang marah memerintahkan untuk menembak kedua anaknya. Kemudian panah menembus kedua anak laki-laki itu dan mereka mati seketika. Sekali lagi, kepala desa itu menuntut Nokseng untuk menyangkal imannya jika dia mau menyelamatkan istrinya. Tapi Nokseng menjawab, meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikuti Yesus. Saya tidak akan ingkar. Istri Nokseng juga tewas. Kepala suku kemudian meminta terakhir kalinya untuk menyangkal imannya agar dia tetap hidup. Tetapi Nokseng dengan senang hati mengucapkan kata-kata terakhir, salib di depanku, dunia di belakangku, aku tidak akan ingkar. Dia langsung ditembak seperti anggota keluarganya yang lain. Tetapi ini memicu hal luar biasa di desa itu. Dimulai dengan kepala suku yang sangat terganggu oleh iman Nokseng ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa Nokseng, istrinya, dua anaknya menyerahkan hidup mereka untuk seorang pria yang hidup 2000 tahun yang lalu, yaitu Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Jadi dia ingin mengalami kekuatan luar biasa di balik iman keluarga itu. Roh Kudus menyentuh kepala desa itu dan dia secara spontan mengaku, saya juga milik Yesus Kristus. Ketika penduduk desa yang berkumpul mendengar kepala suku mereka mengaku imannya kepada Yesus Kristus, seluruh desa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kisah nyata di balik lagu Mengikut Yesus Keputusanku ini sangat luar biasa. Sungguh menakjubkan bagaimana seorang pria yang tidak tahu apa-apa menjadi penginjil bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kesetiaan Stefanus, kesetiaan Nokseng, biarlah juga menjadi kesetiaan setiap kita untuk terus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah dengan kekuatan dari Tuhan kita dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan itu lewat kehidupan kita masing-masing. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam hidup kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini sungguh dapat menjadi kekuatan kita di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bersama-sama kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita nyanyikan bait ketiga, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami sungguh lemah, ya Tuhan. Seringkali kami jatuh di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam segala penderitaan kami ataupun kecemasan, kekhawatiran hidup kami. Tetapi biarlah kekuatan yang daripadamu memampukan kami untuk melewati semuanya itu, ya Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar untuk tetap setia seperti Stefanus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami berdoa bersama-sama, ya Bapak. Kami berdoa untuk Pendeta Konsulen Bapak Pendeta Andreas Catur. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kesehatan beliau, berkati di dalam segala pelayanan dan keluarganya, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penatua, untuk komisi-komisi, untuk para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanannya di GKI Kayusari. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita dan semangat terus untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah di tahun 2022 di GKI Kayusari yang masih dilakukan secara online. Tuhan berkati sehingga meskipun dilakukan secara online, kami terus dapat mengikutinya dan dapat bertumbuh iman kami, ya Bapa. Begitulah dengan ibadah yang sudah dilakukan baik secara onsite maupun secara online. Tuhan berkati segala peralatan yang sudah tersedia sehingga boleh dipakai untuk menunjang akan jalannya ibadah tersebut. Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang melayani, ya Tuhan, yang memberikan kesehatan, kekuatan. Berkati juga tim Mulmed yang dalam hal ini bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan yang secara online ini. Tuhan berkati juga di dalam kesehatan mereka. Tuhan berikan hikmat dalam segala pelayanan mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk proses pencalonan penatua periode 2022-2025. Kiranya Engkau yang menolong, ya Tuhan, sehingga boleh terpenuhi kebutuhan penatua ini untuk bersama-sama melayani di GKI Kayusari. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai di dalam segala prosesnya, ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta di jemaat-Mu di sini. Dan yang Engkau yang menolong sehingga jemaat GKI Kayusari boleh terpenuhi akan kebutuhan pendeta sesuai dengan pergumulan jemaat, ya Bapak. Tempat ini kami percaya bahwa pilihan Tuhan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja dalam hal ini, untuk surat perizinan gereja di Kayusari Barat 35254 yang biasanya setiap 2-3 tahun sekali diperbarui, tetapi kami mencoba untuk mengurus dengan secara permanen. Untuk izinnya adalah GKI Kayusari, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai di dalam segala prosesnya sehingga untuk pengurusan surat perizinan ini dapat terselesaikan dengan baik dalam pimpinan-Mu, ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan berkati setiap korban yang terkena bencana alam ini, kiranya mereka dikuatkan sehingga mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau, dan bantuan-bantuan yang diberikan juga dapat tepat sasaran sampai kepada korban-korban tersebut, ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona dan bersyukur untuk kondisi yang sudah semakin membaik. Tetapi kami berserah di dalam pimpinan-Mu, ya Tuhan, supaya kondisi yang baik ini tetap terjaga, masyarakat pun tetap waspada, tidak memandang remeh, tetapi tetap memakai masker dengan benar, dan pemerintah juga tetap dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan,
Begitulah dengan keamanan Tuhan yang Kau menyertai. Kau senantiasa memberikan hikmat dan takut kepadamu ya Tuhan, sehingga pemerintah dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan bertanggung jawab. Kami saat ini juga berdoa untuk masyarakat sekitar gereja secara keseluruhan di kota Surabaya, juga bangsa dan negara. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu terus menyatakan damai dan terang-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada, sehingga lingkungan, baik lingkungan di gerejamu ini ataupun di kota Surabaya, bahkan secara keseluruhan bangsa dan negara dapat tercipta rasa aman, damai dan sejahtera. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat lanjut usia. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam kesehatan mereka terus hanya bersandar dan berserah dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang mungkin dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, kami berdoa untuk Ibu Paria Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Bapak Wiono Chandra, Bapak Agaton, Bapak Hartono, Bapak Yonatan Istiwibowo, Ibu Willy Mantiri, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansen, Saudara Vano, Bapak Ibu Irwan Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Lede, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius, Bapak Ruli. Kami berdoa, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kami sebut namanya, tetapi mereka sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap jemaat-Mu ini, setiap anak-anak-Mu ini dengan segala kondisi mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau memberikan penyertaan di dalam proses pengobatan yang mereka lalui ya Tuhan, sehingga mereka terus dikuatkan, mereka terus hanya berpengharapan, mereka dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami, pengharapan kami hanya di dalam tangan kasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak-Mu yang taat, setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih yang telah mengikuti Teduh Pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.